Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak ingin hidup bahagia, meskipun setiap orang memiliki definisi dan kriterianya sendiri tentang kebahagiaan. Ada yang mendefinisikan kebahagiaan pada hal-hal yang bersifat materi, dan ada pula yang mendefinisikan kebahagiaan tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat materi. Bahkan ada pula yang berusaha menyederhanakan konsep kebahagiaan, misalnya dengan mengatakan bahagia itu adalah bisa makan soto di pagi hari bersama keluarga. Tentu ungkapan ini dimaksudkan kebahagiaan parsial, sebagaimana Nabi juga pernah bersabda, siapa di antara kalian memasuki waktu di pagi hari dalam keadaan aman, sehat jasmaninya dan memiliki makanan pada hari itu, maka seolah-olah ia diberi dunia dengan berbagai kenikmatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Tirmidzi. Memang tiada yang menafikan adanya kebahagiaan parsial, tetapi semua orang juga mengakui adanya kebahagiaan hakiki. Bahkan disadari atau tidak, semua orang menghendaki kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki digambarkan dalam Al-Quran dengan ungkapan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, yang artinya mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan semua ajaran Al-Quran mengarahkan dan menggiring manusia untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Namun, kalau kita mau memahami dan mentadabburi surah pembuka dari Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman, dan kunci-kunci penting meraih kebaikan hidup dan kebahagiaan hakiki. Kunci-kunci tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, jadikan Allah sebagai orientasi kehidupan kita. Basmalah sebagai ayat pertama yang artinya dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengajarkan kita untuk mengorientasikan segala aktivitas dan kehidupan kita hanya kepada Allah, dalam pengertian meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada yang lebih besar bagi hamba-hamba Allah yang mencari kebahagiaan hakiki selain ridho Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 72, dan sesungguhnya keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Kemudian yang kedua, bersyukurlah dalam kondisi apapun. Ayat kedua atau hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, mengajarkan kepada kita salah satu kunci kebahagiaan hidup, yaitu senantiasa bersyukur. Bersyukur menghasilkan suasana hati positif atau feeling good, dan membuat kita fokus terhadap solusi setiap menghadapi masalah. Dan dengan itu pula Allah akan melimpahkan kebaikan sebagaimana janjinya dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka aku tambahkan nikmatku pada kalian. Quran surah Ibrahim ayat 7. Itu pula yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW jika mendapatkan sesuatu yang disukainya, beliau berkata alhamdulillah.
zat yang dengan nikmatnya menyempurnakan kebaikan. Dan jika beliau mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, beliau berkata, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam situasi apapun. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kemudian yang ketiga, selalu optimis. Pribadi yang optimis selalu menghadapi permasalahan dengan positif. Ia meyakini selalu ada jalan keluar dari setiap permasalahan dan selalu ada kebaikan dari setiap keburukan yang menimpa. Oleh karena itu, ia selalu melihat secercah cahaya dalam kegelapan dan selalu mencurahkan kemampuannya untuk mendapatkan yang terbaik. Ayat ketiga dari surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, menanamkan keyakinan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Dengan keyakinan itu, manusia memiliki sikap optimis dalam kehidupan. Bahkan sikap optimis itu lahir dari keyakinan akan kasih sayang zat yang maha segala-galanya, zat yang menjadi gantungan setiap harapan, dan zat yang di tangannya tidak ada kemustahilan. Yang keempat, berpikir jangka panjang. Ayat keempat dari surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang artinya Allah pemilik hari pembalasan, mengajarkan keyakinan tentang kehidupan akhirat. Dengan meyakini hari akhir, manusia digiring untuk berpikir jangka panjang dalam kehidupan ini. Tidak hanya memikirkan kehidupan dunia, tetapi juga kehidupan akhirat. Dengan pola pikir yang demikian, maka pahit getirnya kehidupan tidak menyebabkannya menderita. Karena ia tahu dan yakin bahwa dunia adalah ujian dan bersifat sementara, sedangkan akhirat itu abadi dan jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Yang kelima, menjaga tauhid dan ibadah. Ayat kelima dari surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini berisi penegasan tentang keyakinan tauhid dan komitmen ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya tauhid adalah sumber kebahagiaan, keamanan, dan segala kebaikan. Dengan tauhid yang benar, manusia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah kebahagiaan yang sejati. Oleh karenanya, memperbaiki tauhid sama halnya dengan memperbaiki software paling penting dalam komputer manusia. Kemudian yang keenam, selalu berproses menjadi lebih baik. Ayat keenam dari surah Al-Fatihah mengajarkan kepada kita untuk selalu memohon hidayah ke jalan yang benar. Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hal ini mengisyaratkan pentingnya untuk selalu berproses menuju keadaan yang lebih baik. Berproses menjadi lebih baik adalah perjalanan seumur hidup dan tidak ada finishnya kecuali kematian. Orang yang berproses menjadi lebih baik, ia akan selalu membuka pintu hati untuk menerima segala ilmu dan petuah, semangat menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang diperolehnya. Sesungguhnya Al-Quran kitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran telah mengantarkan generasi awal umat ini menjadi generasi hebat, meskipun sebelumnya mereka bukan siapa-siapa. Rahasianya terletak pada kesungguhan generasi awal mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Ibnu Mas'ud berkata,
Apabila seorang dari kita atau sahabat mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, maka ia tidak beranjak meneruskan hingga memahami maknanya dan mengamalkannya. Lalu bagaimana dengan kita? Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.